Kisah akan berfokus pada kehidupan seorang kakek bernama Ivan yang saat ini sedang menikmati hari-hari tuanya dengan tenang dan bahagia setelah pensiun dari dunia militer. Diketahui, Ivan bertugas sebagai seorang sniper dan menjadi salah satu andalan militer Rusia karena skill menembaknya yang luar biasa. Makanya jika kita ke rumah Ivan, kita dapat melihat banyak penghargaan yang dia dapatkan semasa aktif bertugas. Латина надоел. Сядь! Шах! Шах! Sin lalu memperkenalkan kita pada seorang gadis cantik bernama Katya. Ia merupakan cucu dari Ivan dan siang itu ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah mendatangi temannya. Katya sendiri tinggal dengan kakeknya karena ibunya menjalani kehidupan yang kurang baik setelah ayahnya meninggal. Setelah berjalan pulang, Katya tiba-tiba dipanggil oleh 3 orang pemuda. Mereka adalah Boris, Vadim, dan juga Igor. Kebetulan Vadim dan Igor adalah teman kuliah Katya. Mereka berdua pun mengajak Katya untuk masuk ke apartemennya Boris demi merayakan pesta ulang tahunnya. Awalnya Katya menolak karena ia ingin segera pulang sebelum senja, tapi karena Vadim dan Igor memohon dengan serius, ia pun bersedia untuk mampir sebentar saja. Я очень тороплюсь. Екатерина Сергеевна, мы вас умоляем. Пойдете, тогда встанем. Идем? Ну, идем. Sesampainya di dalam, Katya langsung disuguhi oleh teman-temannya minuman beralkohol. Awalnya Katya menolak karena ia takut kalau kakeknya marah jika tahu cucunya minum minuman keras. Tapi karena terus didesak, Katya pun mau menyantap sedikit saja. Setelah itu, mereka meminta Katya untuk menunjukkan suaranya yang bagus saat bernyanyi. Kebetulan Katya ini juga terkenal di kampus karena suaranya yang sangat merdu, dan ketika Katya bernyanyi, Igor secara diam-diam mencampurkan minuman Katya dengan alkohol yang lebih berat. Alhasil, ketika Katya meminumnya, saat itu juga kepalanya menjadi pusing. Happy birthday, happy... Именинника. И пусть у него будет столько болезней. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Какой горький. Потому что настоящее. Ketika Katya ingin kembali ke rumah, ia malah dicegat oleh Boris. Dari sinilah Katya menyadari jika mereka semua sudah berniat jahat. Meski akhirnya sadar semua itu sudah terlambat, Katya pada akhirnya diperkaus secara bergantian oleh ketiga pemuda itu. Вадим, скажи им. Остынь, расслабься. Трудно не сойти с ума, глядя на такую кисочку. Сама разденешься или помочь? Да ладно, я тебя приговорю сейчас. Selesai melampiaskan nafsunya, Igor pun memberikan Katya segepok uang yang cukup banyak, lalu mempersilahkannya untuk kembali ke rumah. Sambil menangis, Katya pun berjalan pulang dan uang yang tadi Igor berikan ia buang di tengah jalan. Mau bagaimanapun, keperawanannya yang hilang tidak bisa dibeli dengan uang. Ты денег дал? Ё! Sesampainya di rumah, tangis Katya semakin menjadi-jadi. Ivan yang kebetulan baru pulang langsung mendekati cucunya dan sangat terkejut melihat lebam di paha Katya dan ada sedikit darah yang keluar. Sadar jika cucunya baru saja diperkaus, Ivan pun langsung bertanya siapa pelakunya. Katya menjawab jika pelakunya adalah tetangga mereka yang tinggal di apartemen depan. Катя, что случилось, а? Ну скажи мне, где ты была? Кто? Mendengar penjelasan cucunya, kakek Ivan langsung murka. Ia mengatakan bahwa ia berjanji akan membunuh semua pelaku. Secara kebetulan, tetangga mereka yang bernama Norman yang juga anggota kepolisian mendengar hal itu dan lalu memohon kepada Ivan untuk menyerahkan persoalan ini kepada hukum. Roman tahu persis bagaimana Ivan ketika sedang murka, apalagi semasa bertugas Ivan dijuluki sebagai King of Sniper. Roman berjanji akan membantu Ivan untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah dibujuk sedemikian rupa, Ivan pada akhirnya mempercayakan urusan ini kepada Roman. Беда у нас. Что случилось? Помогай, Леша. Уйди в дом. Кто это сделал? Этот торгаш с высотки. Что это теперь положено у нас так? Где Катя? Почему плохо? Улики она смывает, Иван Федорович. Из дома никуда не выходить, Катю никуда не выпускать. Tak mau berlama-lama, Roman langsung melaporkan aksi kriminal yang dialami oleh Katya kepada kaptennya yang bernama Vlad. Tanpa membuang waktu, Vlad pun langsung mendatangi TKP bersama anggotanya. Все, пошли. Это? Sesampainya di apartemen Boris, polisi langsung menggeledah tempat itu. Mereka menahan Boris dan kawan-kawan sambil mencari barang bukti. Di tengah penggeledahan, Vadim memberitahu Vlad bahwa ayahnya adalah seorang jenderal di kepolisian. Ia berjanji akan memberitahu ayahnya apa yang Vlad lakukan saat ini. Mendengar hal itu, Vlad malah menantang balik gertakan dari Vadim.
Menurutnya, mau kamu anak jenderal sekalipun kalau berbuat salah, ya harus dihukum. Сознался. Все было по согласию. Я не буду подписывать никакого протокола. Да это тот самый маньяк, которого мы целый год ловим. Setelah 1 jam mereka menggeledah, barulah para polisi akhirnya menemukan sprei dengan bercak darah dari Katya. Bukti sejelas ini dan sekuat ini membuat Boris CS tak bisa berkutik. Ketika mereka akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba datang seorang jenderal bernama Nikolai yang ternyata memang ayahnya Vadim. Nikolai pun meminta Vlad untuk meloloskan ketiga pemuda itu, terutama Vadim dari kasus ini. Sebagai imbalannya, Vlad akan menerima sejumlah uang yang cukup besar dan kenaikan jabatan dengan sangat cepat. Meski tawaran Nikolai menggiurkan, Vlad ternyata tetap teguh untuk menegakkan hukum dan membawa semua pelaku ke kantor polisi. Melihat Vlad yang susah diajak kompromi, Nikolai pun mengancam akan memindahkan Vlad ke daerah pelosok. Девочки, 8 лет и 15. И я постараюсь тебе это доказать. Nah, tepat 1 minggu setelah penangkapan Boris dan kawan-kawan, ancaman jenderal ternyata bukan isapan jempol semata. Vlad benar-benar dimutasi ke daerah pelosok, sementara Boris dan kawan-kawan juga dibebaskan karena ternyata tidak terbukti bersalah. Sing kembali ke Ivan, yang saat ini cukup terkejut melihat pelaku pemerkosa cucunya sudah bebas berkeliaran. Mereka menikmati hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, sadar jika mereka sedang ditetapi oleh Ivan, ketiga pemuda itu pun bertanya mengapa si kakek melihat mereka sampai sebegitunya. Ivan pun menjawab jika ia tidak melihat mereka, melainkan melihat burung yang ada di depannya sepertinya enak untuk ditembak. Запоминаю. Sesampainya di rumah, Ivan pun mengajak Katya untuk menanyakan kelanjutan kasusnya. Katya menjawab bahwa ia sekarang tidak peduli lagi dengan hal itu dan ingin melupakannya saja. Katya merasa malu jika nanti banyak orang yang tahu dirinya sudah tidak perawan. Mendengar hal itu, kakek Ivan malah sedikit kesal karena baginya keadilan harus ditegakkan dan para pelaku harus mendapatkan hukuman. Деда, это что, мне теперь на улицу выйти нельзя? Пусть покажут, я им пальцы подкручиваю. Pada keesokan harinya, Ivan pun mengantarkan Katya ke kantor polisi. Di sana Katya melapor kejadian yang menimpanya tempo hari. Saat sedang membuat BAP, si penyidik malah memojokkan Katya dengan mengatakan bahwa laporan yang dibuat Katya tidak seperti aksi kriminal, melainkan itu adalah transaksi lumrah setelah perempuan jual diri. Secara sederhana, polisi ini bilang jika Katya sudah menjual dirinya kepada para pemuda itu. Ivan yang mendengar hal itu tentu tidak terima. Ia benar-benar yakin jika para polisi telah disogok untuk memutarbalikkan fakta tentang kasus cucunya. Вы с Вадимом Пашутиным. Пригласил вас в тот день в квартиру. Да, он и пошутил. Sesampainya di rumah, Katya dan Ivan sangat kecewa karena penegak hukum tak bisa diandalkan. Katya menduga hal ini bisa terjadi karena ayah Vadim adalah seorang jenderal di kepolisian. Ivan sendiri berusaha menenangkan putrinya dengan mengatakan bahwa ia akan mencoba membawa kasus ini ke kejaksaan. А может мне действительно кого-нибудь женить из них на себе? Ну откуда они берутся? В Майами. Singkat cerita, pagi itu Ivan mendatangi kejaksaan sambil menggunakan seragam tentara dan membawa semua penghargaan yang pernah diraihnya. Ivan berpikir dengan hal tersebut para jaksa bisa menghormatinya dan mengusut kasus ini dengan tuntas. Tapi setelah bertemu, ekspektasi yang ada jauh dari harapan. Sama seperti polisi kemarin, kejaksaan menganggap bahwa kasus Katya bukanlah sebuah aksi kriminal. Lagi-lagi Ivan dikecewakan dengan lembaga penegak hukum. Tak sampai di situ, sang jaksa juga meminta Ivan untuk menasihati putrinya agar berhenti menjadi pelacur. Mendengar hal itu, Ivan pun meluapkan emosinya dengan mengatakan bahwa si jaksalah yang harus bertobat karena kepribadiannya lebih hina daripada pelacur, sudah tidak mau menegakkan hukum dan juga keadilan hanya demi sejumlah uang. Рано вы уверовали в свою победу, рано. Saat berjalan pulang, hati Ivan bergejolak bukan main. Sadar jika negaranya kini tak mampu memberikan keadilan, membuat sisi kebrutalan di dalam dirinya mulai muncul. Latar belakangnya sebagai sniper tentunya akan ia gunakan untuk memberikan hukuman kepada para pelaku. Nah, untuk menjalankan niatnya, Ivan pun memilih untuk menjual rumah di kampung halaman dan uangnya akan ia gunakan untuk membeli sebuah sniper di pasar gelap. Понимаю, дядь Ваня. А я продаю за 5000. Берешь или нет? Singkat cerita, suatu hari Ivan yang baru sampai rumah melihat amplop berisi uang yang sangat banyak. Ivan pun bertanya kepada cucunya dari mana uang ini berasal.
Katia bilang jika uang ini berasal dari Nikolai sebagai permintaan maaf atas apa yang telah dilakukan oleh putranya. Mendengar hal itu, Ivan langsung berang dan juga marah kepada Katia. Bisa-bisanya ia menerima uang itu sebagai tanda permintaan maaf. Ivan pun menjelaskan bahwa uang itu bukanlah sebagai permintaan maaf, melainkan adalah alibi mereka untuk memposisikan Katia sebagai pelacur sungguhan. Tak pakai tapi-tapi, Ivan pun langsung mendatangi rumah Nikolai untuk mengembalikan uang tersebut. На! Получи! Только собираешься? Собираешь. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Katia memberitahu kakeknya bahwa tetangga mereka menitipkan kunci apartemen karena mereka mau pulang ke kampung halaman. Seketika, Ivan pun sadar jika unit apartemen tetangganya pas banget dengan unit apartemen Boris yang biasa dipakai jadi base camp. Entah ini takdir alam atau rencana Tuhan, yang jelas hal seperti ini akan Ivan manfaatkan sebaik-baiknya untuk balas dendam. Сказал недели на 3. Что же, там уже знают? Где там? Подожди меня, я сейчас. Деда, остынет. Pada keesokan paginya, Ivan pun pergi ke Moskow ke sebuah pasar gelap tanpa sepengetahuan cucunya. Sesampainya di toko tujuan, si penjual yang agak ragu dengan Ivan karena terlihat seperti seorang tua renta memintanya untuk menunjukkan skill menembak. Jika hasilnya bagus, maka si penjual akan memberikannya secara gratis tanpa perlu Ivan bayar. Нет, ты гляди, что телевизор с людьми делает, а? Нет, бать, так не пойдет. Послушай. Какие патроны берешь? А какие есть? Seperti yang kita duga, kemampuan Ivan dalam menembak senjata sniper memang luar biasa. Dan atas hal inilah, Ivan pun meminta si penjual untuk menepati janjinya memberikan sniper gratis. Ia meminta sebuah sniper dengan jarak tembak sekitar 1 km, beberapa peluru dan sebuah peredam. Но будет на 1500 дороже. Ой-ой. С глушителем. Singkatnya, Ivan pun kini sudah kembali ke rumah dan menyembunyikan sniper yang baru ia beli di dalam lemari. Nah, hari itu, kebetulan ibu Katia sempat mampir ke rumah sambil membawa seorang berondong. Kedatangan mereka berdua bukan untuk menengok Katia, melainkan ingin menagih warisan dari Ivan yang berada di kampung halaman. Ivan pun menjelaskan jika rumah itu sudah ia jual karena sedang butuh uang. Mendengar penjelasan Ivan, bukannya ibu Katia yang marah, melainkan si berondong yang tiba-tiba terlihat sangat kesal. Ia mengatakan bahwa Ivan adalah orang tua yang serakah karena mengambil hak milik anaknya. Tak terima dikatakan demikian, Ivan langsung mengusir ibu Katia dan juga pacarnya. Ты чё такие бабки палишь? Вон! Доченька! Ketika hari sudah malam dan orang-orang sudah tertidur, Ivan pun membawa sniper yang tadi dia beli ke unit apartemen tetangganya. Pada keesokan paginya, saat hari sudah terang, Ivan pun mulai menjalankan misi balas dendam. Sambil menunggu kedatangan target yang akan dieksekusi, Ivan pun ikut berkumpul bersama teman-teman agar tidak dicurigai. Какой там большой спорт? Я... Не в болельщики, а в тренера надо идти. Tak berselang beberapa jam kemudian, orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Tanpa membuang waktu, Ivan pun segera pergi ke apartemen tetangganya untuk balas dendam. Dari kejauhan, Ivan dapat melihat ketiga pemuda itu sedang asyik minum minuman keras. Dan saat Igor membuka sebuah botol minuman beralkohol, tiba-tiba tembakan Ivan tepat mengenai botol yang dipegang Igor, dan pecahan kacanya berhasil melukai burung Igor hingga membuatnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Jika kita jeli, disinilah kecerdikan Ivan. Alih-alih menembak mereka sampai tewas, ia memilih menargetkan botol agar luka dari korbannya hanya dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Nah, setelah berhasil memberi pelajaran ke satu orang, Ivan pun kembali ke tongkrongannya untuk bersenang-senang. Ладья и конь против ферзя. Шах! От шаха не умирает. Insiden tadi rupanya menarik perhatian dari ayah Vadim. Ia pun bertanya apa yang baru saja terjadi dan mereka menjawab jika tadi botol yang dipegang oleh Igor tiba-tiba meledak. Penjelasan kocak ini tentu tidak bisa diambil sebagai kesimpulan oleh Nikolai, karena dari pengamatan sederhana, jelas kejadian ini dilakukan oleh seorang sniper. Может быть, здесь были посторонние? Нет. Но приятелю вашему уже не поможешь, он кастрат. Это я и пытаюсь выяснить. Pada keesokan harinya, Roman yang kebetulan ditugaskan untuk menyelidiki kasus kemarin langsung mendatangi Ivan.
Ia pun bertanya kepada Ivan soal insiden kemarin dan Ivan pun menjawab jika ia tidak tahu menahu soal hal itu karena kemarin ia berkumpul bersama teman-teman. Mendengar penjelasan Ivan ini, Roman pun langsung terdiam karena ternyata Ivan punya alibi. Meski demikian, firasat Roman dengan kuat mengatakan bahwa Ivan adalah pelaku utama, namun sayang ia belum menemukan bukti sama sekali. Что? В Генпрокуратуру давай вместе обратимся. Путешествую. И только делай, что путешествует. Beberapa hari kemudian, Ivan pun mulai menjalankan aksinya lagi. Dari kejauhan, ia sedang mengamati Boris yang mengendarai mobil barunya. Dan ketika dirasa sudah tepat, maka disitulah Ivan memberikan pelajaran kepada Boris. Ledakan itu membuat burung peliharaan Boris tiba-tiba saja menjadi sosis panggang namun dengan gosong yang cukup parah. Ketika orang-orang ramai melihat mobil Boris yang terbakar, disitulah Roman sempat melihat ada kakek Ivan yang sepertinya terlihat cukup senang. Di sini, firasat Roman semakin kuat jika Ivan memang pelakunya. Namun sekali lagi, ia belum memiliki bukti apapun. На улице останови, там полно оружия. Да какая нахрен мина? Как дети в самом деле? Pada keesokan harinya, Roman berkunjung ke rumah Ivan saat Ivan sendiri sedang main catur di luar. Ia berpura-pura untuk meminta air kepada Katya karena sedang kehausan. Ketika Katya pergi ke belakang, disitulah Roman mulai mencari senapan yang disembunyikan oleh Ivan. Tapi bukannya menemukan senapan, ia malah menemukan kunci dari unit apartemen lain di rumah Ivan. Katya yang kebetulan sudah datang dengan membawa air menjelaskan jika pemilik unit apartemen itu menitipkan kuncinya kepada mereka karena sedang pulang kampung. А это вроде не ваше. Это тети Машины. Артемова. Марья Гавриловна. Сказала недели на 3. Di sisi lain, terlihat Vadim yang kini sangat syok sekali begitu tahu apa yang baru saja menimpa Boris dan juga Igor. Nikolai sendiri yang sedih melihat anaknya seperti ini lalu berjanji akan melakukan aksi balas dendam. Tanpa pikir panjang, ia pun membekali Vadim dengan sebuah senjata dan ia harus menembak Ivan jika nanti Ivan datang ke rumah untuk menembak Vadim. Nikolai sendiri yakin cepat atau lambat Vadim akan menjadi target berikutnya dari Ivan. Ты думаешь, это не случайно? Тогда получается, что и Игорь? Там ясно сказано, пуля. Поиздевались над кем? Setelah membekali Vadim dengan senjata, Nikolai pun mengajak anak buahnya untuk menggeledah rumah Ivan. Di sana, mereka mengecek seluruh ruangan dan dapat penyimpanan untuk menemukan barang bukti. Setelah lama menyisir, hasilnya ternyata nihil, karena memang Ivan sudah tidak menaruh senjatanya di dalam rumah, melainkan di unit apartemen tetangganya. Вы что себе позволяете? Смотри, старик, не промахнись. Saat Nikolai masih di dalam, tiba-tiba tetangga Ivan yang menitipkan kunci rumah ternyata baru saja tiba. Ia pun meminta kunci sehingga membuat Nikolai langsung curiga jika Ivan menyembunyikan snipernya di rumah si tetangga. Nah saat itu juga, Nikolai pun langsung membawa Ivan ke rumah tetangganya untuk mencari barang bukti. Lagi-lagi, penggeledahan dilakukan dan di sini Ivan cukup panik karena terakhir ia menyimpan senjatanya di dalam lemari. Tapi anehnya, saat mereka membuka lemari, ternyata senjata itu sudah menghilang. Nah sekarang, bukan hanya polisi yang bingung di mana Ivan menyembunyikan senjatanya, tapi Ivan sendiri juga bingung kemana perginya senjata itu. Чисто. Хорошо смотрели. Singkatnya, karena tidak menemukan barang bukti, Nikolai pun memaksa Ivan agar mengaku saja karena dia tahu jika Ivan yang melakukan semua ini. Ivan tentu tidak mau mengakui perbuatannya dan hal ini membuat Nikolai sangat kesal. Dia dengan sumpah serapah akan mengancam membunuh Ivan jika sampai terjadi apa-apa dengan anaknya yakni Vadim. Mendengar ancaman itu, Ivan malah mengatakan bahwa Nikolai sudah terlambat karena kini Vadim sudah kenapa-napa. Tentu saja Nikolai langsung panik dan segera pulang untuk menyelamatkan Vadim. Конечно, случилось. Раз он насильником стал, вот и я хочу понять. Nah sesampainya di rumah, Nikolai langsung menggedor pintu yang sudah terkunci dan tidak mendengar suara Vadim dari dalam. Nikolai yang sudah keburu panik mencoba menobrak pintu tersebut, namun yang terjadi malah... Rupanya, Nikolai ditembak oleh anaknya sendiri. Syok berat dan rasa takut yang hebat ternyata berhasil mengganggu mentalnya Vadim. Поле Свободы 12, квартира 4.
Scene pun menunjukkan beberapa hari kemudian, di mana Roman pada akhirnya mengungkap kepada Ivan jika dirinya lah yang sudah menyembunyikan senjata milik Ivan. Tempo hari, Roman sempat mengambil kunci unit apartemen milik tetangga Ivan dan menemukan senjata itu di dalam sana. Namun alih-alih membawa Ivan ke jalur hukum, ia memilih untuk memusnahkan senjata itu seorang diri. Roman juga berjanji akan merahasiakan apa yang dilakukan Ivan karena dia tahu bahwa si kakek adalah orang baik yang mencari keadilan di tengah hukum yang sangat cacat. Dan dengan ini, film pun akhirnya tamat. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film The Rifleman of Voroshilov Regiment yang rilis pada tahun 1999? Sampaikan pendapat kalian tentang ini di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.